Di video kali ini saya akan membahas ini salah satu bocoran dari karyawan pinjaman online ataupun DC Pinjol memberikan tips dan trik supaya gagal bayar itu aman. Sebenarnya ini sudah saya utarakan juga ataupun saya bimbing juga, saya edukasi juga untuk teman-teman. Tapi jika kalian ingin lebih yakin, di sini ada bocorannya dari mantan karyawan pinjol itu sendiri. Ya, seperti apa, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas lagi nih tentang yang namanya gagal bayar di pinjaman online. Sebenarnya memang aman teman-teman. Cuman yang nggak aman itu kita aja yang belum paham caranya seperti apa. Nah, di video kali ini saya ada sedikit bocoran. Ya, ini bocoran ilmu-ilmu dari DC Pinjol itu sendiri. Ya, ataupun karyawan yang ada di pinjol supaya galbay itu aman. Gitu kan, seperti apa nanti saya akan kasih video. Namun sebelum itu, teman-teman yang baru bergabung boleh dibantu channel untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga menyalakan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol, yang masih gali lubang tutup lubang, butuh bimbingan, edukasi, pendampingan, boleh langsung konsultasi aja melalui WA yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Mungkin di sini saya akan perlihatkan langsung aja karena ini dari salah satu channel YouTube juga yang memang memberikan bocoran-bocoran dari pinjol itu sendiri. Ya, saya akan tampilkan di samping layar di sini. Kita tonton sama-sama biar kalian juga memahami seperti apa cara galbay aman itu. Sebenarnya sih edukasi-edukasi sama-sama aja sih sebenarnya. Dalam langkah-langkah penanganan juga seperti ini gitu kan, sama. Tapi ini biar kalian jelas juga, ibaratnya sumbernya dari yang lain juga sama sebenarnya. Seperti bimbingan yang saya lakukan untuk teman-teman yang galbay. Kita tonton aja langsung. Emosi karena dipecat, mantan karyawan pinjaman online bocorkan trik aman galbay pinjol di tahun 2025. Jadi ada ini mantan debt collector yang pernah kerja di pinjol tapi sekarang udah dicabut dan malah ngebocorin trik biar kamu bisa galbay dengan aman. Jadi kalau kamu lagi nyangkut di pinjol dan takut bakal diteror, tenang saja, saya kasih tahu bocorannya. Dan untuk tips yang pertama adalah mental baja itu kunci utama. Kamu harus tahu dulu kunci sukses buat galbay itu mental gitu. Kalau kamu gampang panik atau kebawa tekanan, bisa dipastikan kamu bakal nyari utangan lagi buat nutup utang yang lama alias gali lubang tutup lubang. Nah, itu yang bikin kamu makin kejerat sama pinjol. Debt collector itu kerjanya emang ngerjatuin mental kamu biar kamu nyerah dan buru-buru membayar. Mereka udah dilatih buat ngepres nasabah lewat ancaman atau tekanan mental. Kalau kamu bisa tahan dan gak kebawa panik, ya selamat gitu. Kamu udah selangkah lebih aman. Nah, selanjutnya adalah tips yang kedua. Kalau kamu ngerasa mental kamu gak cukup buat nerima segala ancaman dan teror dari debt collector, ya udah, cara paling gampang adalah putus kontrak. Ganti nomor HP, hapus WA, bikin email baru, dan kalau perlu reset HP kamu sekalian. Debt collector ini kan kerjanya cuma neror ya, lewat telepon, SMS, dan juga WA gitu. Jadi kalau kamu udah ganti semuanya, mereka nggak bakal bisa ganggu kamu lagi. Simpel kan? Udah, habis itu nikmatin hidup kamu tanpa takut tiba-tiba ada telepon ancaman. Nah, selanjutnya adalah tips yang ketiga. Banyak kasus orang yang minjem di pinjol ini nggak terbuka sama keluarga atau orang yang terdekat. Misalnya aja istri minjem duit dan pakai kontak suaminya sebagai kontak darurat gitu, tapi nggak bilang sama suaminya. Begitu debt collector mulai neror, suaminya kaget dan akhirnya ya marah gitu. Begitu juga sebaliknya. Ada suami yang minjem duit tapi nggak bilang sama istri, ujung-ujungnya ya malah makin ribet karena ketahuan gara-gara diteror gitu. Makanya mending dari awal kamu udah terbuka sama orang-orang terdekat, apalagi yang jadi kontak darurat kamu. Bilang ke mereka kalau ada yang nelpon nagih utang, cuekin aja gitu. Kalau kamu udah transparan, kamu nggak bakal kebayang-bayang takut orang sekitar kamu tahu masalah kamu. Nah, selanjutnya adalah tips yang keempat. Nah, banyak yang masih takut kalau utang pinjol bisa dibawa ke meja hijau. Pinjol itu nggak bisa seenaknya bawa kamu ke pengadilan, apalagi kalau mereka pinjol ilegal atau semi ilegal. Yang ada mereka cuma bisa ngepres kamu biar bayar, tapi ujung-ujungnya kalau kamu nggak peduli, mereka bakal nyerah juga. Yang penting adalah kamu jangan sampai tanda tangan perjanjian yang bisa jadi jebakan buat kamu. Nah, selanjutnya adalah tips yang kelima.
Kamu mungkin berpikir, wah kalau saya galbay nanti saya jelek di BI checking dong. Iya sih, tapi kalau kamu udah telat bayar ya mau gimana lagi. Mikirin BI checking cuma bikin kamu makin stres. Yang penting sekarang adalah fokus buat nyelamatin keuangan kamu dulu. Skor kredit bisa diperbaiki nanti kalau kondisi keuangan kamu udah stabil. Jadi bodo amat dulu sama BI checking. Nah, selanjutnya adalah tips yang keenam. Salah satu kesalahan terbesar orang yang kena pinjol adalah nyari pinjaman baru buat nutupin utang yang lama. Dan itu cuma bikin kamu makin dalam masuk ke lubang utang. Pinjol bunganya gede banget. Makin lama kamu tunda, makin besar hutangnya. Mending kamu galbay sekalian, putus kontak gitu. Dan mulai mengatur keuangan kamu biar lebih sehat. Nah, selanjutnya adalah tips yang ketujuh. Nah, ini terakhir, jangan lupa setiap masalah pasti ada jalan solusinya. Fokus aja buat cari rezeki yang halal dan berkah. Jadi ya percaya aja, kalau kamu usaha dan gak menyerah, pasti ada jalan buat bangkit. Jadi itu aja trik aman galbay dari mantan debt collector. Intinya sih, kamu harus kuat mental. Kamu harus putus kontak dari debt collector, terbuka sama orang sekitar, dan jangan takut sama ancaman mereka. Semoga kamu semua bisa lepas. Poinnya seperti itu teman-teman. Seperti video edukasi saya juga sama sebenarnya. Memang yang penting kuat mental, bodoh amat. Fase galbay ini hanya sementara, ujungnya juga selesai. Ya, seperti itu poinnya. Segala risiko, apalagi kita di sini bimbing ataupun saya di sini bantu bimbing dari resiko-resiko. Poinnya ya supaya tidak keluar kontak darurat, tidak ke sosial media. Itu dibantu kan ditanganin oleh seperti kita lah yang bimbing nasabah gagal bayar. Kalau memang poinnya sendiri, yang penting kuat mental, bodo amat. Tapi kalau memang ingin lebih aman, terantisipasi salah satunya supaya tidak menghubungi orang lain, tidak keluar kontak darurat, tidak ke sosial media, masuk ke dalam bimbingan kita. Nanti kita bimbing, kita dampingin. Seperti itu poinnya teman-teman. Oke, mungkin sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu. Yang ingin konsultasi, silahkan langsung aja ke WA yang ada di deskripsi video. Oke, mungkin saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.